menghadapkan ke kiblat. Ay yuwajjihu dzabih madbahaha lil qiblah. Yuwajjihu dzabih madbahaha lil qiblah wa yatawajjahu huwa aidan. Jadi si yang menyembelih menghadapkan leher binatang kurbannya, madbah itu maksudnya leher dari binatang kurban tadi ke arah kiblat, wa yatawajjahu huwa aidan, dan dia yang menyembelih pun menghadap kiblat juga, sunnah. Warabi'u, yang keempat, at-takbir qabla tasmiyah, sebelum mengucap bismillah. Jadi Allahu Akbar, bismillah. Au ba'daha, atau sesudahnya, ya boleh aja. Boleh bismillah dulu, boleh takbir dulu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah. Bisa juga bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksudnya ay qabla tasmiyah au ba'daha. Takbirnya sebelum bismillah atau setelahnya, tidak masalah. Salasan, takbirnya 3 kali. Kama qala al-Mawardi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Mawardi rahimahullah. Yang kelima, wal khamis ad-du'a bil qabul. Yang kelima, berdoa agar binatang kurbannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fayaqulu dzabih, lalu yang menyembelih ini mengucapkan, Allahumma hadhihi minka wa ilaiki, ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu, fataqabbal, maka terimalah ya Allah. Ai hadhil udhiyah ni'matun minka alayya. Maksud Allahumma hadhihi minka itu, ya Allah, binatang kurban ini adalah nikmat darimu ya Allah yang kau berikan kepadaku. Wa taqarrabtu biha ilaik, dan aku mendekatkan diri dengan sebab binatang kurban ini kepadamu ya Allah. Fataqabbalha minni, maka terimalah ya Allah. Nah itu. Dan disunahkan lagi kalau orang berkurban yang mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain, dia ikut hadir, sebagaimana As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha disuruh Nabi menghadiri prosesi penyembelihan kurban sambil membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau dia sendiri yang menyembelih, ya jelas pasti hadir, kan dia sendiri yang menyembelih. Seandainya dia mewakilkan ke orang lain, kan di tempat kita di Indonesia ini ada panitia kurban, berarti yang berkurban mewakilkan ke panitia, maka disunnahkan hadir untuk menghadiri, melihat prosesi penyembelihan sambil membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau saya pakai wajhiyah, lain doa iftitah. Lain doa iftitah dalam salat, tapi doa ketika menghadiri penyembelihan kurban. Kemudian, bolehkah orang yang berkurban memakan daging kurbannya? Tadi di atas sudah kita singgung sedikit. Wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyatil mandhurah. Dan orang yang melaksanakan kurban tidak diperbolehkan memakan dari kurban yang dinadari, kurban nadar. Jadi nadar itu ada 2 rukunnya, ada niat, adalah faz. Inya niat bernazar, niat bernazar, lalu diucapkannya, lalu kurbannya jadi wajib, maka kada boleh umpat makan. Nah, sebagian masyarakat mengira kada boleh sama sekali, padahal kalau kurban sunnah boleh, bahkan dianjurkan sunnah untuk makan litabarruk. Dalam Al-Quran malah fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, ada perintah fakulu, makanlah, minha, sebahagian dari binatang kurban itu, wa at'imul ba'isal faqir. Bal tajibu alaihi tasadduq bi jami'i lahmiha. Kalau hewan nazar tadi wajib disedekahkan seluruhnya. Falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuhu. Seandainya dia menunda mensedekahkannya, ditunda hingga fatalifat, lalu talipat, lalu rusak, maksudnya busuk atau apa. Nah, zaman dulu kan ceritanya ini dalam kitab di karang ini, waktu itu belum ada kulkas, belum ada ini, dagingnya rusak karena ditunda-tunda membagikannya. Nang wajib tadi lazimahu dhamanuhu, maka wajib dia menggantinya. Wajib menggantikan wajib. Maka dia harus menyembelih, beli hewan lagi untuk disembelih, dibagi.
Kenapa? Kesalahannya kenapa? Menunda-nunda. Nah sekarang bolehkah orang menyimpan sampai 3 hari? Ada hadis pernah di zaman Nabi, Nabi melarang orang menyimpan daging kurban sampai 3 hari. Kenapa? Karena waktu itu ceritanya orang-orang dari jauh-jauh Arab-Arab Baduy yang miskin-miskin, yang fakir-fakir datang mencari hewan daging ke kota Madinah. Lalu Nabi bagi, kasihan tuh orang-orang fakir miskin. Tahun berikutnya kada ada lagi yang miskin rumahnya, kada ada lagi yang minta-minta datang. Lalu Nabi membolehkan menyimpan sampai 3 hari. Itu bunyi hadisnya sekarang masih kada ingat bunyi teks hadisnya, yang jelas pengertiannya begitu. Nah di zaman sekarang mungkin kita tinggal di daerah orang yang berada, bukan orang fakir miskin, ya silahkan menyimpan lebih dari 3 hari. Kemudian berapa boleh orang yang berkurban mengambil? Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'ah biha thulutsan 'alal jadid. Dan boleh orang yang berkurban mengambil memakan sepertiga dari binatang kurban yang sunnah. Yang sunnah. Al-jadid menurut qaul jadid. Wa amma thulutsan faqila yutasaddaqu bihima. Jadi sepertiga diambil untuk dia sekeluarga, 2/3-nya buat siapa? Ya siapa? Faqila, satu pendapat mengatakan yutasaddaqu bihima, disedekahkan 2/3-nya. Wa rajjahahu an-Nawawi fi tashihit tanbih. Ujar Imam Nawawi rahimahullah, inilah pendapat yang sahih dalam kitab beliau At-Tanbih. Wakila, ada pendapat yang lain mengatakan yuhdi thulutsan lil muslimin al aghniya. Dia hadiahkan untuk muslimin yang kaya, tetangga-tetangganya yang kaya, yang mampu dihadiahi. Wa yatasaddaqu bi thulusin 'alal fuqara min lahmiha. Sepertiganya lagi disedekahkannya untuk fakir dan miskin. Jadi kesimpulannya sepertiga buat dia yang berkorban sekeluargaan, sepertiganya gasan tetangga-tetangga kerabat nang agnia, nang kaya yang mampu beli daging sendiri, sepertiganya gasan fakir dan miskin. Itu kemudian hukum menjual daging kurban, boleh apa tidak? Wala yabi'u ay yahrumu. Dalam matannya wala yabi'u, dalam syarahnya ay yahrumu 'alal mudahhi bai'u syai'in minal udhiyah. Dan haram, wala yabi'u, tidak boleh dia menjual. Wa ay yahrumu maksudnya haram, 'alal mudahhi, atas orang yang berkurban, bai'u syai'in minal udhiyah, menjual hewan kurbannya. Nang sepertiga tadi dijualnya misalnya. Min lahmiha, dari dagingnya, au sya'riha, atau bulunya, au jildiha, atau kulit. Hatta kulit tidak boleh dijual juga, bukan hanya dagingnya. Kayak apa aja kulitnya, aku kada perlu ku jual aja, tetap kada boleh. Kalau yang menjual itu yang berkurban. Jadi maksudnya yang tidak boleh yang berkurban. Tapi kalau di kulitnya, bulunya, dagingnya dikasihkan ke orang fakir miskin, si fakir miskin ini banyak dapat. Di kompleks itu dapat, kompleks sebelah dapat, di RT itu dapat, di RT sini juga dapat. Ujar si fakir miskin, kebanyakan aku makan daging. Nah, lalu dijualnya oleh si fakir atau miskin. Boleh tidak boleh, itu hak dia. Misalnya kulitnya, kan tadi kada boleh, nang berkurban kada boleh menjual. Di antara panitia tadi ada nang fakir atau miskin, dikasihkan ke panitia itu, yang miskin atau yang fakir tadi, oleh sidin dijual sidin. Boleh kada boleh. Jadi maksud haram itu yang berkorban kada boleh menjual, haram menjual. Tapi kalau orang lain yang dapat jatahnya dia jual karena sudah jadi milik orang fakir atau miskin, dia jual boleh. Hasil penjualannya si fakir atau si miskin nang jadi panitia tadi ataupun yang bukan panitia disumbangkannya ke masjid, boleh kada? Boleh, kan milik sidin, terserah sidin. Atau ujar sidin, kita tukarakan ke makanan, gasan panitia makan-makan misalnya, boleh? Boleh.
Pokoknya karena sudah jadi milik si fakir miskin, mau diapakannya pun boleh. Habis dijual sidin, duitnya gasan sidin, keperluan sidin sehari-hari, atau disumbangkan sidin ke masjid, atau dimakan bersama-sama panitia yang lain, itu boleh. Yang tidak boleh, si yang berkurban menjual baik dagingnya ataupun kulitnya. Wa yahrumu aidan ja'aluhu lil jazzar. Apa hukumnya kulitnya atau dagingnya atau tanduknya, kepalanya dijadikan upah untuk si tukang sembelih atau tukang jagal? Wa yahrumu, haram. Wa yahrumu aidan, haram. Haram itu apa, Jar? Ya kada boleh. Tidak boleh atau haram menjadikan bagian dari binatang kurban itu ujuratan, sebagai upah, lil jazzar, bagi si tukang sembelih. Walau kanatil udhiyah tatawu'an, walaupun kurban, hewan kurbannya itu sunat, tetap tidak boleh. Jadi misalnya tukang sembelih, pian kada kami kasih duit upah, tapi pian kami kasih kulit, ayo ha, sapi nang pian sembelih 10 ekor tadi, kulitnya semua gasan pian. Tidak boleh, haram. Kalau sedekahkan, kalau dihadiahkan, boleh. Nah, jadi nang kada boleh itu maksudnya dijadikan upah. Tapi kalau upahnya 1 ekor berapa? 100.000. 10 ekor berapa? Ya kali aja 10 kali 100. 1 juta. Nah ini bonusnya, ini hadiah gasan pian misalnya. Nah itu boleh. Itu boleh. Nah, itu maksud. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar walau kanatil udhiyatu tatawu'an. Sampai di sini dahulu, nanti kita sambung insyaallah. Kesimpulannya, hukum dari berkurban adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, dan bisa berubah hukumnya menjadi wajib kalau ada wasiat dan dinadarkan atau dinadari. Nah, itu saja, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli an-nar. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.